Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para peserta skill class dari Ayo Baik Bareng, featuring Green Soul. Kepada para peserta, kami mengharapkan untuk menghidupkan videonya untuk menyimak lebih saksama. Jangan lupa audionya dimatikan di sebelah kiri. Ya, yang warnanya merah ya. Pastikan warnanya merah. Apabila ada Bapak, Ibu, atau teman-teman yang kurang berkenan, boleh tidak join video. Wah, ternyata pemateri kita udah hadir dari tadi nih. Ya. Jazakumullah khairan, Kak Akmal. Ahlan wa sahlan di Ayo Baik Bareng. Peserta yang hadir sudah 20 orang. Dari yang sudah tergabung di grup, itu lebih dari 60. Masya Allah, tabarakallah ya, animonya sangat luar biasa. Oh, kebetulan Kak Diditnya belum tergabung nih, Kak. Jadi kita tunggu dulu moderatornya. Mungkin sebagai awalan, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para peserta. Ahlan wa sahlan, ini adalah skill class lanjutan, part kedua. Setelah kemarin kami sudah melaksanakan skill class video editing. Saat ini adalah giliran kita fokus ke kontemplasi ya. Tulis-menulis, seluk-beluk kepenulisan. Oke, terima kasih Kak Didi sudah bergabung ternyata. Ya, perkenalkan, ini nanti pemandu acara kita adalah Kak Didit. Dia adalah seorang apoteker. Saat ini masih menjadi mahasiswa, jadi masih tahap akhir nih. Mungkin nanti untuk Kak Akmal akan disampaikan oleh Kak Didit ya. Mungkin Kak Didit bisa di-unmute. Dan videonya juga Kak. Ini belum masuk. Nah, ini kali pertama ya Kak, kita bersua secara langsung. Kak Akmal, ini adalah mentor kami di kelas kulminasi. Jazakumullah khair Kak, sudah mau bersamai kami di skill class ini. Ini CV-nya Mas Akmal ya. Ya mungkin bisa dilihat teman-teman di sini ya. Udah banyak prestasi-prestasi beliau juga. Beliau juga salah satu pimpinan redaksi dari Green Soul. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya sama Mas Akmal di luar sesi ya. Oke, baik. Mungkin kita mulai aja materinya. Baik, Mas Akmal. Mungkin host kalau mau buka PPT-nya karena bisa dibuka di sana, mending buka di sana aja karena saya nggak bisa buka PPT-nya di sini karena disable. Jadi mohon host buka PPT-nya yang baru. Silakan. Saya nggak bisa screenshot. Ya Mas, mohon maaf Mas, hidupkan suaranya. Ya ini langsung ya? Atau gimana? Langsung aja Mas, nggak apa-apa. Jadi biar kita memaksimalkan waktu Mas. Gitu. Oke, baik. Sebenarnya maaf, suara saya kedengaran jelas atau gimana? Ini soalnya memang ada kendala di audio, jadi ini paling maksimal seperti ini. Oh, kalau saya jelas Mas. Tapi nggak tahu peserta. Peserta bagaimana teman-teman? Sudah pada jelas semuanya? Bisa dihidupkan audionya. Dari Sumatera Selatan agak kecil nih. Jadi mungkin agak didekatkan Kak mikrofonnya. Ini ya? Ya, betul. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, salam kenal. Salam kenal semua. Nanti katanya dari Sabang sampai Merauke, jadi mungkin bisa ngechat di kolom komentar ini dari mana aja gitu ya. Kenalkan, nama saya Akmal Nurduyan. Tadi sudah dikenalkan oleh Mas Didit. Saya di sini diminta menjadi seorang menjadi pemateri dalam kelas creative writing. Sebenarnya materi sudah
pernah saya sampaikan di kelas kulminasi, cuma pada pertemuan kali ini kok ada sedikit tambahan yang bakal saya kasih ke teman-teman untuk gimana caranya kita bisa menulis dengan baik gitu. Kenapa kok menulis? Nah, nanti kita akan bahas sama-sama di sini. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ini saya langsung aja ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Mas. Nanti kalau misalkan kecepatan atau gimana, soalnya nanti teman-teman juga bakal dapat materinya, atau sudah dibagikan Mas Didit? Belum, nanti setelah jalan. Oke, nanti ya, penasaran. Ya, jadi insya Allah nanti teman-teman yang ada di kelas ini semuanya bakal dapat materinya. Kita kasih juga nanti contoh-contoh tulisannya sebagai panduan untuk menulis, panduan untuk praktek. Juga nanti kalau misalkan teman-teman ada yang kurang jelas atau yang perlu ditanyakan, misalkan di kelas ini belum sempat dibahas gitu ya, nanti silakan di chat saya, bisa via Instagram baik di Greensoul maupun di pribadi, nanti insya Allah bisa saya balas di sana. Nah, baik teman-teman sekalian, kita akan langsung membahas tentang creative content writing. Jadi hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita ngecek motivasi kita untuk menulis. Ini yang pertama. Dan yang paling tinggi bagi seseorang adalah menulis, terusnya sudah bisa jadi bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini adalah sebagai bentuk ibadah tertinggi kita sebagai seorang penulis gitu ya. Kita berharap agar tulisan atau ketikan tangan kita itu bisa jadi amal soleh. Nah, ini adalah motivasi tertinggi yang harusnya dimiliki oleh setiap orang. Itu yang pertama. Nah, kemudian kalau kita sudah bahas motivasi tertinggi, maka yang berikutnya yang kita bahas adalah motivasi pribadi. Karena tiap orang itu, saya yakin pasti punya motivasi sendiri-sendiri untuk menulis. Misalkan, entah karena melihat keresahan yang dialami teman-teman, kemudian tergelitik untuk mencurahkan unek-uneknya, kemudian dengan menulis, mungkin dengan tulisan ternyata lebih mudah untuk menyampaikan gagasan, atau dengan menulis, barangkali ada yang kepikiran, wah ini saya pengen dapat royalti, itu nggak masalah. Jadi ada motivasi dorongan tambahan yang itu bisa menjadi penguat motivasi kita untuk menulis. Jadi ada dua motivasi yang secara singkat kita bahas di sana. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah kemudian ketika seseorang ingin menjadi seorang penulis, yang namanya menulis itu adalah pekerjaan yang mudah? Gimana? Nah, ternyata menulis itu bukan sebuah hal yang mudah. Justru bagi seorang penulis, yang namanya menulis itu menjadi pekerjaan yang lebih sulit dibandingkan orang-orang kebanyakan. Jadi, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, teman-teman pernah tahu nggak ketika fotografer kayak gitu ya, mau menghasilkan sebuah foto yang bagus, dia akan melakukan pengambilan gambarnya dari sudut-sudut yang bahkan orang-orang nggak terpikirkan. Bisa minta tolong ditampilkan slide-nya yang fotografer itu. Nah, setelahnya, nah ini, teman-teman bisa lihat di sana ada beberapa gambaran bagaimana seorang fotografer mengambil angle gambar yang pas gitu ya. Yang pertama itu harus rela basah-basahan. Teman-teman bisa lihat di gambar yang sebelah kiri. Jadi jangan kira pekerjaan menulis ini nggak seperti ini, sama gitu. Karena orang yang menulis di balik buku itu, seorang penulis bahkan harus menghabiskan tenaga waktu untuk melakukan riset, untuk melakukan menulis yang bahkan menulis satu halaman harus dia menghabiskan waktu 3 hari, tapi kita baca mungkin nggak ada 5 menit. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Sekali lagi ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi kita melakukan pekerjaan ini karena kita menikmati proses. Jadi meskipun kita kelihatannya sulit gitu ya, ketika kita menikmati prosesnya, nah kita akan terus aja jalan. Gitu. Oke, sampai sini jelas ya? Nggak kecepatan ya? Insya Allah enggak. Nggak ya? Insya Allah enggak. Mohon maaf kalau misalkan kecepatan gitu, tapi ini yang pertama. Jadi ketika tadi kita sudah membahas masalah motivasi seputar menulis, yang kedua adalah kita perlu ingat yang namanya menulis itu bukan pekerjaan yang mudah. Kita perlu mengeluarkan 2 kali tenaga, kita perlu mengeluarkan 2 kali kesabaran dan lain sebagainya untuk bisa menghasilkan tulisan yang bagus. Nah, kalau berkaitan dengan judulnya, kita membahas tentang kreatif.
Pertanyaan berikutnya adalah, kreatif itu adalah hal mendasar yang harus dimiliki oleh seorang penulis. Tapi kreativitas ini, teman-teman sekalian, itu bukanlah bakat atau bawaan khusus yang dimiliki oleh orang-orang tertentu, tidak. Tapi yang namanya kreatif ini adalah punya dimiliki oleh setiap orang. Yang namanya kreativitas itu dimiliki oleh setiap orang. Dan apa pengertian dari kreatif itu sudah ada slide-nya, teman-teman bisa baca bahwa yang namanya kreatif itu adalah kemampuan untuk membuat ide menjadi kenyataan, menafsirkan dunia dengan cara baru, menemukan pola-pola baru dan menghubungkannya. Di sana ada keterangannya, gitu ya. Jadi untuk itu tadi menafsirkan dunia dengan cara baru, kemudian untuk mencari pola-pola tersembunyi. Setelah itu nanti menghubungkan pola-pola itu. Nah, contohnya kayak apa nanti? Soalnya akan dijelaskan lebih gamblang lewat contoh-contoh yang akan kami berikan. Nah, penting nggak sih yang namanya kreativitas? Jawabannya penting. Kenapa? Karena sebagai ilustrasi kayak gini deh. Ada dua pabrik gitu ya. Ada dua pabrik sabun yang di pabrik itu ternyata ada komplain. Komplainnya apa? Ada kotak sabun yang nggak ada isi. Ketika sudah sampai di tangan konsumen, ketika ternyata nggak ada sabunnya, cuma kotak kosong. Gitu. Ternyata ketika diselidiki lebih jauh, ada celah yang membuat pabrik itu kecolongan. Akhirnya ada pabrik tadi mengembangkan teknologi gimana caranya agar masalah ini bisa teratasi. Jadi ada pabrik besar gitu ya, dia pabrik sabun, kemudian menciptakan alat untuk melakukan scan gitu ya, scan tiap pabrik yang masuk ke bagian pengepakan, jadi bisa dilihat itu, oh ini ada yang kosong, oh ini yang udah ada isinya. Dan ketika membuat alat itu harganya mahal sekali. Nah, ini ada pabrik pertama, masalahnya seperti itu. Ternyata tidak jauh dari pabrik tadi ada sebuah home industry, ada industri rumahan juga penghasil sabun, UKM seperti itu, yang tentu kita tahu budgetnya terbatas. Nggak seperti pabrik yang bisa membuat alat scanner yang mahal. Nah, tapi dia punya masalah yang sama. Masalahnya sama-sama ada celah yang memungkinkan bahwa kotak sabun tadi itu ada yang kosong. Tapi alih-alih memikirkan solusi yang ribet gitu ya, ternyata home industry ini tadi itu pakai yang namanya kipas angin gede, kemudian disetel pakai tenaga yang besar, gitu. Akhirnya kotak-kotak sabunnya nggak ada isinya tadi terbang semua. Jadi secara otomatis kemudian bisa dilakukan yang namanya seleksi seperti tadi, tidak menggunakan yang namanya scanner. Nah, ini adalah contoh kreativitas, bahwa dengan adanya kreativitas kita akan memaksa kita itu membuat jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang sepertinya mustahil untuk diselesaikan. Jadi kreativitas itu memaksa seseorang itu untuk mencapai tujuannya. Nah, ini adalah pentingnya kreativitas. Nah, contoh yang paling nyata atau contoh yang paling dekat dengan kita terkait kreativitas ini, teman-teman tahu nggak iklannya rokok? Nah, iklannya rokok itu ada iklan yang menurut saya paling kreatif. Kenapa? Karena kita tahu kalau pabrik rokok itu nggak pernah sekalipun boleh menampilkan orang rokok. Iklan rokok itu ya, kita nggak pernah tahu ada iklan rokok yang menampilkan orang rokok. Padahal kalau kita lihat iklannya sirup marjan, pasti kan kelihatan orang minum sirup. Tapi secara undang-undang kita tidak boleh menampilkan orang rokok dalam iklannya. Nah, ini kan aneh gitu ya. Kita harus mengiklankan rokok yang ini yang harus dijual rokoknya, tapi nggak boleh menampilkan produknya. Apakah kemudian itu menjadi kendala? Tidak. Justru kita yang tahu adalah iklan rokok itu menjadi iklan yang paling kreatif. Kita akhirnya bisa melihat ada yang namanya Om Jin dengan Wani Pironya, ya kan? Kemudian kalau teman-teman tahu ada Sampurna Mart, di baliho-baliho di perempatan-perempatan itu ada baliho yang pakai permainan kata-kata yang sangat kreatif sekali, kayak misalkan jalan pintas dianggap pantas, terus bangun tidurku terus mimpi. Nah, ini adalah contoh-contoh iklan-iklan yang kreatif, yang ketika ada halangan dia akan semakin kalau kata guru saya itu, kreativitas itu kayak kita dipencet kemudian akan makin melompat. Nah, itu adalah contohnya kreativitas. Terus pertanyaan berikutnya, apakah saya kok nggak merasa menjadi orang yang kreatif ya? Padahal tadi Mas Akmal bilang kalau yang namanya kreatif itu adalah dimiliki oleh setiap orang.
setiap orang itu punya daya kreativitas, tapi kok saya merasa nggak kreatif ya? Nah, bisa jadi masalahnya bukan karena kita nggak kreatif, tapi kita belum punya keberanian untuk bertindak, keberanian untuk menunjukkan kreativitas kita. Nah, bisa jadi itu masalahnya. Nah, kalau Tom dan David Killing, ini adalah penulis buku bestseller Creative Confidence, dia bilang seperti ini, semua orang itu kreatif. Kreatif itu adalah kemampuan alami ditambah keberanian untuk bertindak. Dalam penelitian kami, banyak orang memiliki yang pertama tadi. Banyak orang yang punya kreatif sebagai kemampuan alami, kemampuan kreatif. Tapi ya, mereka nggak punya yang namanya creative confidence, jadi takut menunjukkan idenya. Akhirnya mereka berhenti di sana. Nah, jadi teman-teman sekalian, ada dua sebab orang merasa bahwa dirinya itu nggak kreatif. Yang pertama adalah mereka takut gagal. Yang pertama, jadi penghalang kreativitas itu ada dua. Kita takut gagal, kemudian berikutnya adalah kita takut akan penilaian orang lain. Nah, kalau takut gagal, ini solusinya seperti apa? Kalau kita takut gagal, atau kita malu kalau gagal, nah kita perlu mengubah pola pikir kita, bahwa yang namanya kegagalan, itu adalah bagian dari proses kreatif. Nah, ini teman-teman perlu catat bahwa yang namanya kegagalan itu adalah bagian dari proses kreatif. Failure sucks but instruct, katanya Diego Rodriguez. Jadi failure itu memang nggak enak gitu kan, tapi instruct, dia akan memberikan pengetahuan pada kita, dia akan menginstruksikan sesuatu pada diri kita. Itu adalah kegagalan. Dengan kegagalan kita tahu, oh ternyata bagian ini nih yang perlu aku perbaiki lagi. Oh ternyata bagian ini nih yang perlu aku kembangkan lebih jauh. Nah itu yang pertama. Kedua, kita harus melawan ketakutan atas penilaian orang lain. Jadi kita nggak perlu peduli dengan apa kata orang, nggak perlu gitu kan. Kita perlu meyakini bahwa ketika kita sudah melakukan yang terbaik, kalaupun nanti belum berhasil, paling tidak aku sudah tahu batas kemampuanku saat ini dan apa yang harus aku kembangkan. Nah itu aja motivasinya. Gitu. Jadi pembandingan diri yang paling baik itu bukan dengan orang lain, tapi adalah dengan diri kita sendiri. Jadi kalau kita membandingkan diri kita dengan diri kita yang sebelumnya, itu peningkatan pasti akan terus ada. Beda ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain terus-terusan, yang ada malah kita jadi rendah diri. Baik, itu teman-teman terkait dengan kreativitas, bahwa setiap orang pada dasarnya kreatif. Kemudian yang perlu kita munculkan adalah creative confidence tadi, atau keberanian kita untuk memunculkan atau menunjukkan sisi kreatif diri kita. Kalau kita takut, biasanya ketakutannya ada dua tadi, karena takut gagal. Kalau yang kedua adalah takut akan penilaian orang lain. Ya, failure sucks but instruct. Jadi kita nggak perlu takut dan teruslah untuk berkarya aja. Nah, ini kita baru masuk ke dalam sisi kreativitas, belum masuk ke dalam teknik atau teknisnya semacam apa. Nah, teman-teman sekalian, untuk berkaitan dengan teknik atau teknis menulis, kita bisa lakukan yang namanya adalah alur kreatif. Maksudnya alur kreatif itu gimana? Jadi tentu kalau mau menghasilkan sesuatu itu kan ada prosesnya. Nah, kita bahas proses itu. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah eksplorasi. Jadi dalam eksplorasi ini bisa di next, kita tolong slide-nya. Jadi yang namanya eksplorasi ini adalah saat dimana kita mencari ide sebanyak-banyaknya. Kalau sudah dapat ide sebanyak-banyaknya, maka masuk ke tahapan kedua, eliminasi. Oh, belum. Nggak apa-apa deh, nanti aja kita bahasnya itu. Jadi ini teman-teman bisa dengarkan dulu. Jadi yang pertama ada eksplorasi, ini kita mencari ide sebanyak-banyaknya. Kemudian ada eliminasi, kita pilih mana yang memungkinkan dengan sumber daya yang kita punya. Jadi kita pertimbangkan kesulitannya, kita mempertimbangkan jangka panjangnya, gitu ya. Kita mempertimbangkan sumber dayanya, kita eliminasi. Kemudian ada solusi adalah alternatif tadi yang muncul apa aja. Kemudian implementasi, tulis mana yang perlu kita lakukan. Nah, teman-teman sekalian, sebelum menulis,
ada hal mendasar yang ini juga teman-teman perlu tahu. Kalau menulis, itu ada 4 jenis tulisan yang sekarang itu banyak di media cetak. Jadi yang pertama itu adalah berita lugas atau straight news. Yang kedua ada karangan khas atau feature. Kemudian ada artikel dan ada tajuk rencana atau editorial. Ada 4. Berita lugas, karangan khas atau feature, kemudian ada artikel, kemudian tajuk rencana. Nah, dari 4 jenis tulisan ini, 2 tulisan yang pertama, berita lugas atau straight news, dan karangan khas atau feature, ini adalah kategorinya berita. Maksudnya kategorinya berita apa? Maksudnya apa yang disampaikan itu adalah fakta, nggak ada opini sama sekali. Nah, kalau artikel dan tajuk rencana, ini kategorinya opini atau views, dipenuhi oleh tafsir dan juga gagasan kita sebagai seorang penulis. Nah, yang kita akan bahas itu kita masuk ke yang ketiga tadi, artikel. Jadi, kita berkaitan dengan artikel gitu ya. Jadi, kita nggak bahas masalah straight news, kita nggak bahas masalah feature, tapi kita bahas masalah artikel. Nah, nanti kalau mau detailnya semacam apa, teman-teman bisa cek di bisa belajar soal jurnalistik untuk keempat tadi gitu ya. Ini adalah pengetahuan yang penting juga untuk dimiliki. Tapi pada kelas kali ini, teman-teman, kita akan bahas masalah artikel. Nah, tadi sebelum kita menulis gitu ya, ada hal yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah kita mempersiapkan yang namanya landasan kerja. Jadi ini baru masuk ke teknik atau baru masuk ke masalah teknis. Ingat teman-teman sekalian, yang pertama adalah kita harus menyelaraskan ritme dengan tingkat energi. Jadi setiap orang itu ternyata punya waktu khusus ya, yang sangat kondusif untuk berkarya, dan tiap orang beda. Ini landasan menulis ini kita dapat dari bukunya Mark Guinness gitu ya. Saya lupa judul bukunya. Jadi dia adalah seorang pelatih profesional kreatif. Jadi dia ngomong semacam ini. Kalau tiap orang itu punya yang namanya ritme kerjanya dengan tingkat energi yang beda-beda. Nah, di momen tingkat energi paling besar inilah seseorang harus berkarya. Jadi harus mengerjakan pekerjaan kreatif di tingkat energi yang paling tinggi. Jangan melakukan pekerjaan administratif di saat-saat seperti itu. Contoh sederhana gini, kalau saya pribadi itu waktu kerja saya atau waktu kreatif saya itu adalah tengah malam sampai pagi. Jadi kalau misalkan tidurnya kemalaman, misalkan tidurnya jam 11 atau jam 12 malam, itu udah otomatis nggak bisa tidur. Kenapa? Karena dada ini rasanya penuh dan banyak inspirasi yang pengen keluar untuk ditulis. Nah, jadi di waktu-waktu itu justru kemudian akhirnya saya ubah pola hidup saya gitu. Akhirnya menyesuaikan dengan tingkat energi tadi. Waktu saya bangun, akhirnya sekarang mencoba bangun jam 12 malam. Tidurnya lebih awal, setelah isya langsung tidur, bangun jam 12 malam. Untuk apa? Untuk nulis. Karena baru bisa nulis kayak gitu ya. Kalaupun nggak bisa bangun jam 12, biasanya bangunnya jam berapa? Jam 2, jam 3. Itu saya gunakan untuk menulis. Karena apa? Karena itu adalah tingkat kreativitas paling tinggi yang saya punya. Nah, tiap orang beda. Ada yang kemudian tingkat energinya itu baru aktif dari jam 7 pagi, atau ada yang bahkan menjelang tidur. Nah, ini tiap orang beda. Jadi teman-teman silahkan cari kapan waktu kreatifnya sendiri-sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita gunakan yang namanya pemicu kreatif. Jadi Stephen King, dia seorang penulis hit gitu ya, yang pernah tahu balon si badut pakai balon merah gitu ya, tulisannya beliau. Stephen King itu pernah ngomong seperti ini, ada beberapa hal yang saya lakukan saat saya tidak menulis. Saya menyiapkan segelas air ataupun teh, biasanya saya menulis dari jam 8 sampai jam setengah 9. Saya duduk di tempat yang sama setiap harinya ketika saya mau nulis. Saya juga meletakkan posisi kertas, posisi alat tulis saya, kemudian saya menyetel musik yang sama untuk saya bisa menulis. Nah, jadi teman-teman juga pasti punya pemicu kreatifnya sendiri-sendiri. Ada yang mungkin suka mendengarkan suara hujan, ada yang mungkin suka pakai instrumen, atau yang suka lagu-lagu Korea atau apapun. Itu adalah pemicu kreatif. Dan kalau sudah ketemu, maka ketika mau menulis, itu dipakai terus. Gitu ya. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi kita cari tahu kapan waktu kreatif kita. Yang kedua,
kita gunakan pemicu kreatif kita. Yang ketiga, maksudnya kelola daftar tugas ini gimana? Maksudnya kelola daftar tugas adalah waktu kita terbatas sebagai seorang manusia, waktu kita terbatas, nah maka kita juga harus mengelola agar tugas kreatif, agar waktu kreatif kita itu nggak kemakan dengan tugas-tugas yang lain. Misalkan sekarang waktunya nulis nih, oh tapi ternyata cucian saya masih numpuk. Nah ini harus bisa pandai-pandai mengatur waktunya gitu ya. Gimana caranya agar nggak sampai waktu kreatif kita kemakan oleh pekerjaan-pekerjaan yang itu tadi administratif atau pekerjaan yang bukan pekerjaan aktif, pekerjaan reaktif istilahnya kalau di sini tuh. Gitu ya, kelola daftar tugas. Kemudian yang berikutnya adalah berkomitmen. Jadi latihlah diri ini untuk selalu komitmen dengan jadwal yang kita bikin. Kalau sudah berkomitmen, maka nanti tubuh kita akan secara otomatis mengikuti dengan komitmen itu tadi. Pada awalnya saya bangun tengah malam itu sulit gitu untuk menulis, tapi karena sudah jadi komitmen dan itu waktu kreatif saya, ya mau nggak mau saya harus lakukan. Kemudian yang kelima adalah tentukan batas waktu kerja. Maksudnya kayak apa? Ternyata saya baru menemukan efektivitas ketika kita melakukan sesuatu ada batasan waktu. Saya nulis misalkan cukup membatasi 1 jam. Selesai nggak selesai 1 jam. Kenapa seperti itu? Ternyata hal itu sangat berpengaruh dengan daya kreatif saya. Dengan waktu 1 jam tadi ternyata saya bisa lebih maksimal daripada nggak ada batasan waktu. Gitu ya. Jadi ini membantu kita juga untuk bisa lebih fokus kalau ada batasannya. Jadi teman-teman silakan ditentukan batasannya. Kalau tadi Stephen King saya ceritakan, dia hanya menulis setengah jam 1 hari. Jadi jam 8 sampai setengah 9. Tidak lebih. Tapi ternyata dia bisa menghasilkan banyak buku. Nah sama dengan itu. Kita juga harus bisa menentukan batas waktu kita. Batas waktu kerja kita, itu juga harus bisa kita tentukan. Nah, landasan kerja ini teman-teman, atau landasan menulis ini teman-teman, itu sifatnya personal, dan tiap orang pasti punya. Dan pasti beda-beda. Nah, jadi silahkan teman-teman temukan kapan waktu kreatifnya. Tandanya apa sih? Kalau saya pribadi seperti ini. Tandanya itu adalah ketika dada kita itu rasanya penuh. Ada unek-unek, atau ada emosi, ada perasaan yang campur aduk yang itu pengen keluar. Kemudian dalam otak ini banyak ide-ide yang saling berkaitan satu sama lain yang itu pengen segera ditulis. Nah, biasanya kuncinya seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi untuk pembahasan tentang landasan kreatif ini atau landasan menulis seperti tadi. Yang pertama tadi kita sudah membahas masalah komitmen, kita sudah membahas masalah tujuan menulis itu apa. Yang kedua kita sudah membahas tentang kreatif, bahwa yang namanya kreatif itu setiap orang punya. Dan yang kita perlu bangun adalah kepercayaan diri, kepercayaan kreatif kita. Kemudian yang ketiga, gimana caranya kita mempersiapkan landasan kita untuk menulis. Nah, ini baru masuk ke tahapan awal untuk menulis. Yang berikutnya, kita akan bahas tentang resep untuk bisa menulis. Itu kalau banyak pelatihan itu selalu diomongkan, banyakin baca, banyak nulis, ya nggak? Baca, nulis. Nah, kalau saya pribadi, itu yang saya pakai adalah bukan banyak baca, tapi banyak riset. Kenapa banyak riset? Karena riset itu bisa kita lakukan dengan macam-macam. Bisa dengan nonton film, kemudian dengan ngobrol sama orang, itu riset. Nah, dengan riset, riset itu membantu kita untuk mengkayakan ide. Jadi ide yang biasa-biasa itu bisa jadi bagus atau bisa jadi kaya dengan adanya riset. Nah ini teman-teman penting sekali dengan yang namanya riset. Bentar ya. Oke, baik. Kita akan langsung, karena waktunya tinggal 6,5 menit gitu. Oke, bentar ya.
Jadi bisa disiapkan teman-teman untuk pertanyaan, jadi biar kita menghemat waktu, karena waktu sudah tinggal mencapai 5 menit lagi dari sekarang, jadi teman-teman bisa mengirimkan pertanyaan via chat. Oke. Terima kasih. Ini yang terakhir ya, sebelum kita tutup. Jadi ini, terkait dengan yang namanya pola kreatif, ini kita bisa memadukan dua ide dengan yang memiliki kesamaan, kita cari benang merahnya apa. Contoh, teman-teman tahu ya, perseteruan antara fansnya Marvel dengan DC. Kalau yang suka ngikutin superhero pasti tahu ini. Ya, betul. Jadi ada kubunya Marvel, ya, kubunya Spider-Man dan kawan-kawan dengan kubunya DC, Sebentar. Batman dan kawan-kawan. Sinyal, Mas. Ya, gimana? Kalau dari saya sudah bagus, Pak. Ya, barangkali bisa dilanjutkan, Kak. Oke, kita lanjutkan sedikit aja. Jadi kita bisa pakai itu tadi, fansnya Marvel dan DC kan ada perseteruan tuh. Nah, itu bisa kita tarik kesamaannya dengan perseteruan. Kalau teman-teman biasanya di SMA ada kelas IPA dengan kelas IPS, ya kan, kelas bahasa, itu kan ada konfliknya juga. Nah, maka itu bisa kita tarik seperti itu. Kita bisa bikin nih cerita perseteruan antara Marvel dengan DC ala-ala teen lead. Kalau anak-anak IPA itu ada di Marvel, anak-anak IPS-nya itu si DC-nya gitu kan. Ada persaingan si Mary Jane, Peter Parker sama si Robin gitu. Kemudian kalau ada persaingan ketua OSIS antara Steve Rogers, si Captain America, dengan Clark Kent dari mana? Dari Superman kayak gitu. Nah, itu bisa kita pakai. Cuma nanti secara detail teman-teman akan dikasih sama panitia beberapa bulletin yang pernah kami tulis di greensu.co.id. Nah, itu kelihatan sekali bagaimana bentuk kita mencari benang merah dari satu hal dengan hal lain, dan kita jadikan sebuah karya baru. Nanti ada yang sebenarnya menarik, namanya hook. Hook ini adalah bagaimana awalnya kita untuk menulis gitu ya. Nah, nanti hooknya seperti apa, teman-teman juga bisa baca di tulisan atau di kami kasih. Nanti berikutnya kalau mau ada pertanyaan atau apapun bisa kita sambung di diskusi, dan juga nanti kalau ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan di Instagram seperti itu, di DM aja, insya Allah bakal saya balas. Ya, mungkin itu aja sama teman-teman. Mohon maaf kalau memang belum jelas gitu ya, karena nanti memang ini nggak bisa dalam pertemuan yang singkat semacam ini terus harus ada berproses. Detailnya seperti apa nanti teman-teman bisa baca. Itu ada, teman-teman bisa cek ya, itu ada hooknya. Hook itu adalah awalan kita untuk menarik atau mengunci konsentrasi pembaca dari awal. Gimana caranya agar pembaca itu mulai awal sampai akhir itu membaca. Jadi kita bisa pakai pertanyaan menarik, bisa menggunakan pernyataan menarik gitu ya. Nah, itu nanti akan kami beri juga, jadi teman-teman bisa mengacu ke sana. Oke, baik, mungkin itu aja Mas Didit. Saya kembalikan ke Mas Didit. Baik, mungkin bisa kita sambil itu bisa dilihat itu ya. Ya, sepertinya dilanjutkan sebentar, Kak.
Oke, kalau yang namanya hook yang menarik seperti apa itu sudah saya kasih contoh di slide. Sekarang juga sedang ditampilkan oleh admin gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan Oke, Kak Ais juga sudah bergabung. Yang mau ikut yang di Instagram juga boleh Kak. Silakan masukkan kodenya. Kakak udah langsung live aja di Instagram ya. Live aja dari Instagram live-nya langsung ke browser aja Kak. Oke. Kita sambil menunggu yang lain. Masih ada pesertanya bertahan. Terdengar kan? Oke, pesertanya ada 12 peserta admin. Yang mudah-mudahan bisa ikut join ya kepada para peserta. Mungkin admin juga ingin mengasah kembali apa yang sudah dipelajari, bisa ikut juga. Silakan Kak. Jadi kami ingin memberitahukan kita ada bagi dari Niagaku dan dari sponsorship alhamdulillah kepada Allah. Jadi ada buku Saferisial Habits. Jadi ini milih satu buku Kak, milih satu buku dan insya Allah akan bebas ongkir dikirimkan ke alamat pada kakak-kakak sekalian yang memenangkan pemenang yang pertama. Ada buku Johnson Harris, kemudian ada buku Nelson Solid, Way to Win. Kemudian ada buku Nelson juga, Zero to Grow. Nah ini buku yang ngena banget, ini buku yang saya recommended. Zero to Hero karena ini akan memotivasi dan meremind lagi kita untuk apa yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang muda maupun sudah menjadi seorang suami, istri dan lainnya. Ternyata memang motivasi itu muncul dari diri sendiri Kak. Selanjutnya ada lagi buku Deadline Your Life. Ini bukunya agak jelek karena ini tentang kematian, namun dikemas dengan bahasa yang super power. Jadi insya Allah bukan bikin kita agak ilfil atau gimana, tapi insya Allah ini akan motivasi kita. Oke, ada yang baru bergabung Kak Kus. Oke Kak Kus, langsung saja Kak masukkan kode PIN 7382663. Oke, buku selanjutnya adalah buku The Power of Mother. Jadi ini tentang ya, dan ini masya Allah ini akan meringat kita lagi bahwasanya memang kita tidak boleh zalim ya kepada kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Dan ini dikemas sangat menarik, insya Allah no baper-baper tapi bikin super kan. Oke, selanjutnya ada buku Upgrade.
Ustaz Solihin juga dan Ustaz Amin. Jadi jika kita jadi lebih baik, maka sesungguhnya kita sedang berusaha jadi baik. Jadi tetap upgrade diri kita terus. Oke, selanjutnya ada buku dari Ustaz Salim Abdullah, mungkin sudah sangat familiar ya. Ini Ustaz Kodang, Masya Allah, dan ada Ustaz Zaki, jadi Vetorik. Bukunya mencurigakan sekali. Rekan-rekan sekalian bisa pilih satu di antara buku-buku yang saya tadi paparkan. Jadi nanti pemenang pertama dari games yang kita adakan hari ini akan mendapatkan satu buah buku dan bisa pilih. Insya Allah ongkos ditanggung oleh kami. Jangan lewatkan kesempatan ya Kak. Ini sudah 9 orang. Ayo Kak, masih kita tunggu. Kita akan tunggu sampai ini jam di saya sudah menunjukkan 17:06. Nanti 17:10 17:10 ya maksudnya. Kita akan mulai ya. Ayo, silakan bergabung. Masih ada peserta yang lain atau ada kesulitan? Jadi kakak semua baris dulu, jangan live ya. Maksudnya kan bisa multitasking jadi masukkanlah kode di browser Anda. Jadi masuklah ke browser di link kahoot.it yang ada di layar nih. Kan ini udah muncul di layar. www.kahoot.it. Nanti masukkan kode 7382363. Oke, silakan Kak. Ini orang 9 yang baru bergabung. Dari peserta yang masih aktif yang mengikuti sampai saat ini ada 15 itu beserta admin dan para pembicara dan moderator ya. Jadi mungkin ada sekitar 11-an ya. 11-an seharusnya. Yang 3 lagi ini gimana nih? Ada kendala atau gimana Kak? Boleh di-chat kalau misalnya ada kendala, insya Allah kami bantu. Oke, Kak Tika sudah bergabung. 1 orang lagi atau 2 orang lagi? Silakan Kak. Jadi kita tunjukkan ya. Ini bukunya. Oke, ini bukunya. Jadi ini buku-buku karya Ustaz Solihin Abu Izzuddin, kemudian Ustaz Felicial, yang Habits, kemudian bukunya Ustaz Salim Afilah bersama Ustaz Zaki, yaitu Mencurigakan Sekali. Mungkin sudah ada yang punya dari salah satunya ini, atau semuanya udah punya, jadi bisa pilih ya salah satu. Oke, ini sudah jam 17:08 nih, 2 menit lagi. Setelah angka 17:10, insya Allah kita akan mulai ya. Silakan Kak yang belum bergabung, yang mau bergabung, barangkali yang di live Instagram juga mau ikut, masukkan kodenya ya Kak. Audionya sudah masuk atau ada yang kendala? Suara saya bisa didengar dengan jelas supaya nanti bisa dibacakan pertanyaannya untuk teman-teman yang mungkin pakai HP, kan nggak bisa 2 ya, nggak bisa lihat pertanyaannya, nanti akan kami bantu. Oke, peserta yang masuk 9 orang dari 10 mungkin terkendala koneksi. Kita masih tunggu kan? 1 menit lagi Kak. Stay tune semuanya. Jadi ini itu adalah games, mungkin ada yang sudah pernah melakukannya atau belum pernah. Yang belum pernah nih perlu kami kasih sedikit tips ya. Jadi ini seperti cepat tepat. Jadi selain cepat kita harus tepat nih Kak. Jadi harus benar, harus cepat juga nih, gitu ya. Jadi nanti ada beberapa pilihan yang akan muncul di layar kakak sekalian, yaitu ada kode-kode, ada warna-warna yang ada pink, hijau, kuning, biru seperti itu. Nah, nanti pilihlah pertanyaan yang jawaban yang paling benar dari pertanyaan yang muncul atau
nanti saya bacakan. Oke, 11 orang. Mungkin sudah kita cukupkan ya, karena sudah 17:10. Oke, Siva juga bergabung. Oke, jadi ini Siva ini adalah adik mentoring kami nih Kak. Masya Allah, tabarakallah. Semangat nih. Beliau juga ikut. Oh, Kak Mutifah juga ada yang bergabung. Terima kasih Kak. Silakan ayo. Belum kita mulai. Seperti kepada teman-teman sekalian, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Apakah sudah ada semua layar kaca teman-teman? Ini tetap jalan insya Allah. Tenang saja. Yang di Kahoot sudah masuk 13 players nih. Jadi tenang saja. Mungkin yang agak terkendala di Kahoot di Zoom-nya ya. Terima kasih Kak Alvina. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Kita tunggu dulu ya, seperti ini masih ada yang ingin bergabung. Ada Kak Gus ini. Terus kita tunggu. Untuk audio sama pertanyaannya sudah jelas. Boleh di kolom chat ya. Oke. Ini yang masuk sudah 13 players. Oke. Partisipan kita juga sudah. Oke, sudah jelas Kak Alvina, terima kasih sudah atensinya. Oke, bismillah, sudah ready? Go. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ya. Kreatif adalah kemampuan alami ditambah keberanian untuk bertindak. Benar atau salah? Biru atau pink? Benar atau salah nih Kak? Kreatif itu kemampuan alami ditambah keberanian. Benar atau salah? Ini yang sudah masuk 9, oke 10, oke selanjutnya. Oke sudah 11, bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Berarti sudah paham semua ya, tidak ada yang ngantuk berarti. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita lihat siapakah poin yang paling tinggi. Oke, terima kasih. Ini ada Kak Elita memimpin. Wah, Kak Elita ini kemarin juga sempat juara pertama nih di sesi sebelumnya, di skill class sebelumnya. Apakah ada yang menyalip? Ya, masih banyak pertanyaan ya. Ayo, ready. Pertanyaan yang kedua. Berikut ini merupakan landasan yang bukan landasan menulis. Mereka pertama menggunakan kreatif, yang biru kerja, yang kuning komitmen, yang hijau imajinasi konten kreator. Yang mana yang benar? Gunakan pemicu kreatif, batas waktu kerja yang bukan ya Kak, yang bukan. Apa nih Kak? Iya masih ada yang salah ternyata. Ini yang bukan ya Kak. Yang bukan landasan dalam menulis, yaitu imajinasi konten kreator. Jadi kita jangan bayangin dulu jadi konten kreator nih. Kita yang dipikirin adalah landasannya dulu ya.
Oke, mungkin salah pencet ya, Kak. Yang benar ada 5 orang. Kita lihat apakah Kak Elita masih memimpin. Ya, ternyata ada yang menyusul, yaitu Kak Tia dengan skor 18,93. Oke, ready untuk selanjutnya. Bismillah. Takut akan penilaian orang lain merupakan penghalang dalam menulis. Benar atau salah? Benar atau salah? Yang benar itu biru, yang putih itu salah. Takut penilaian orang lain penghalang. Benar atau salah? Ini mudah sekali ya, Kak. Kalau misalnya ada yang salah pencet ini kebangetan sekali. Masih ada yang salah pencet ternyata. Masya Allah. Nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut. Siapakah kiranya? Wah, sudah berapi-api nih. Kak Tia sudah berapi-api dengan skor 3001. Oke, selanjutnya. Bismillah. Ready? Jangan ngantuk ya. Berikut ini merupakan komponen tulisan yang dipaparkan pemateri. Komponen tulisan. Ini agak sedikit karena pertanyaannya mirip-mirip. Ada judul kreasi menyebutkan buat skripsi ya. Ayo, jangan sampai salah ya. Ada skripsi. Wah, Masya Allah ya. Ternyata banyak yang milih merah. Instrumen penelitian itu adalah salah satu kerangka kerja untuk skripsi nih, Kak. Jadi bukan, Kak. Jadi yang benar adalah yang biru. Yang judul, teaser atau intro, tubuh tulisan, dan closing. Oke, nanti bisa direview lagi ya. Ada di file materinya, insya Allah kami kirimkan. Oke, selanjutnya. Kita lihat siapakah yang pertama. Wah, dengan berapi-api, Kak Alfi sudah menggeser Kak Tia nih dengan skor 4031. Oke, selanjutnya. Pertanyaan nomor 5. Hook adalah awalan memancing orang untuk membaca. Benar atau salah? Ibu atau ini? Oh, ini benar banget kan? Ternyata banyak yang benar ya, Masya Allah. Ini yang merah kayaknya salah pencet ya. Gak apa-apa ya, Kak. Oke, selanjutnya kita lihat. Wah, apakah Kak Elita, Kak Tia, Kak Tika, dan Kak Anita bisa menggeser Kak Alfi? Kita lihat ya. Barangkali yang sebelumnya juga bisa menggeser nih. Tetap semangat. Oke, pertanyaannya udah mau tengah-tengah. Jadi harus stay tune. Oke, bismillah. Baru 1 hari penerapan PSBB sebanyak 1.000 kendaraan dipaksa putar balik. Nah, ini contoh fakta atau bukan? Benar atau salah, Kak? Benar atau salah? Menampilkan data itu dari Kak Akmal, Kak. Terima kasih kepada para peserta, ternyata masih melek semua ya, masih semangat. Nggak ada yang salah nih, nggak ada yang salah pencet. Oke, kita lihat. Wih, Kak Alfi masih memimpin dengan skor 6599. Kita selanjutnya. Bismillah. Berikut ini yang bukan contoh hook. Yang mana nih, Kak? Tadi ada beberapa, ada Susana, Kuat, Nanti, yang bukan ya. Yang bukan yang mana, Kak? Yang bukan. Yang mana ya? Wah, hampir seri nih. Imajinasi melala buana ya, Kak, itu bukan termasuk contoh hook ya. Tadi disebutkan kata Kak Akmal ada deskripsi, suasana, kemudian ada quotes, ada humor atau lelucon. Oke, kita lihat siapakah yang memimpin sekarang. Wah, masih Kak Alfi. Apakah Kak Alfi ini akan ada yang menggeser? Oke, Siva sudah menyusul dan Kak Ais juga menyusul. Kak Anita juga dan Kak Tika ini. Oke, masih semangat? Lanjut ya. Lama pensiun dari dunia olahraga, latihan pertama di pagi hari ini menyadarkan satu hal, ini harus diet nih. Nah, itu contoh humor atau bukan? Humor atau bukan tuh? Harus diet. Harus diet ya? Bukan ya? Ya, waktunya masih banyak sebetulnya. Ternyata betul.
Itu salah satu contoh hook yang humor ya, atau lelucon. Masih ada yang salah, nggak apa-apa Kak. Kita terus semangat ya. Oke, selanjutnya kita lihat siapakah yang bertahan. Wah, Siva mengejar beberapa poin. Jangan sampai salah ya pertanyaan berikutnya, karena nanti akan tergeser nih, langsung ke bawah. Ini Kak Alfi masih memimpin dengan skor 9 ribuan. Oke, selanjutnya, bismillah. Ini udah mau pertanyaan terakhir ya. Nomor 9. Kreatif adalah kemampuan alami ditambah keberanian untuk bertindak. Benar atau salah? Berani untuk bertindak. Benar atau salah? Ini udah banget ya. Masih ada yang salah. Mungkin salah pencet ya. Husnuzon kita. Oke, lanjut. Kita lihat. Wah, ternyata Kak Alfi masih memimpin. Dan Kak Siva juga bisa nih. Kak Ais juga udah naik beberapa poin. Oke, kita lanjut. Bismillah. Ini pertanyaan terakhir. Pemateri hari ini merupakan founder redaksi sebuah platform apa? Ini mudah banget. Ayo. Mantap, so. Good mood, good morning, green soul. Ya, benar ya. Yang warnanya hijau. Ini udah dikasih di poin yang paling enak milihnya nih, karena warna hijau itu green soul ya. Nih ada mantap soul, Masya Allah. Mantap soul tuh kayaknya punya lapak sebelah ya. Mantap jiwa itu. Oke, bismillah. Kita lihat sama-sama. Sudah siap? Siapakah kira-kira pemenangnya? Oke. Bentar kita... Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh sholawatan dulu ya. Boleh diperbanyak doanya, mudah-mudahan saya menang nih. Gitu. Oke, next. Bismillah. Siapakah pemenangnya kira-kira pemirsa? Anita, juga. Jangan sampai ya, semangat, insya nanti kita ada dan bergabung. Selamat pada pemenang kelas hari ini, Masya Allah. Wah, well play. Oke. Bismillah, terima kasih kepada semuanya sudah hadir di kelas hari ini. Mungkin ada yang mau berkenan, kita mau foto bareng yang pada ikut games nih. Boleh dinyalakan videonya. Nanti kita akan dokumentasikan. Apabila tidak berkenan, ya tidak apa-apa. Nanti kita akan screen ya. Dan ini nanti insya Allah videonya akan ditayangkan di YouTube Ayo Baik Bareng. Jangan lupa di-subscribe dulu, karena kami juga baru join. Wah, jadi tahu nih, kemana nih Kak Alfi. Selamat ya Kak. Oh, Kak Ais juga nih. Oke, Kak Fami, mungkin kalau berkenan, saya kemarin sempat lihat Kak Fami ikut sesi saya ya. Terima kasih udah ikut webinar. Kemudian ada Kak Elita nih yang kemarin, Kak Matifa. Oke, mungkin mau ini ya, didokumentasikan. Jadi, kami izin screenshot. Oke, bismillah. Oke, nanti untuk yang pemenang, nanti hubungi kami ya Kak. Insya Allah nanti bisa pilih bukunya mau yang mana dan gratis ongkos kirim. Jadi tenang saja Kak, insya Allah dikirimkan sampai tempat ya. Mudah-mudahan bukunya nanti bermanfaat dan bisa dibaca. Dan Kakak bisa juga eksplorasi tulis-tulisannya, insya Allah. Barakallahu fikum. Nih kayaknya teman kita dulu ya di Muda Inspiratif, bener nggak nih? Masya Allah Kak. Barakallahu fikum sudah ikut. Oke, saya izin screenshot sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, siap. Sudah Kak. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman semuanya. Nanti insya Allah kami akan kirimkan giveaway bagi teman-teman yang tidak mendapatkan giveaway yang buku yang tadi. Insya Allah tetap dapat buletin dari GSSP Green Soul.
Jadi nanti teman-teman bisa baca bukunya beliau, maksudnya buletinnya beliau itu benar-benar keren dan ciamik karena ada analogi, dan boleh juga ya silakan meninggalkan forum. Bagi yang belum ingin masih menyimak, nanti ada yang analogi seperti pahlawan gitu ya, seperti Superman. Kemudian ada yang tentang K-pop juga ada. Kemudian tentang lelaki kardus. Nah ini agak sensitif nih tema-temanya. Tapi itu menarik banget. Nanti insya Allah kita akan share linknya di Google Drive di grup kita ya. Kayak begitu. Oke, jazakumullah khair. Insya Allah juga dapat sertifikat. Tetap semangat. Nanti insya Allah kita akan adakan lagi kelas berikutnya mungkin di sesi Juli. Jazakumullah khairan katsira kepada para peserta yang masih bertahan. Terima kasih juga teman-teman yang dari kemarin sudah pantengin kami. Mungkin ada yang ikutan dari kelas webinar juga, Masya Allah. Terima kasih masih membersamai saat ini. Ya, wafik jazakumullah khair. Wafik fazazakillah. Wafik fazazakumullah khair. Dengarkan podcast kami ya di bit.ly/setiap hari. Ya, syukron. Wa iyyakum. Arigatou gozaimasu. Oke, kita tutup ya. And live meeting. Oke, jika ada pertanyaan atau nanti pengen tanya CP, nanti insya Allah akan kami kirimkan CP-nya Kak Akmal. Dan akan kami kirimkan juga beliau itu di mana. Karena beliau adalah pimpinan redaksi dan seorang guru juga. Oke, silakan. Kita tutup ya. Bismillah.